Nabi Muhammad itu orang biasa, super luar biasa. Nabi itu kalau berjalan dari depan sampai ke belakang tembus. Kenapa jadi tembus? Anta badrun, anta syamsun. Ya Allah, anta badrun itu apa? Anta syamsun itu apa? Seperti bulan, seperti matahari. Namun sebetulnya lebih daripada itu. Nabi itu. Nah, dilihatkan daripada Siti Aisyah, saking cahayanya Nabi itu, nurnya Nabi Muhammad tuh, nurnya Habibuna Muhammad tuh. Diceritakan, kita kembali lagi ceritakan, sudah ceritanya sudah umrah, sudah tahu dataan kisah istrinya Nabi Siti Aisyah. Waktu tahu lah Siti Aisyah, tahu lah yang Siti Aisyah, tahu lah Siti Aisyah, tahu lah Siti Aisyah, tahu lah. Pernah lah ketemu dengan Siti Aisyah? Hah? Pernah? Diceritakan dari Siti Aisyah waktu hendak menjahit baju, jarumnya itu jatuh. Siti Aisyah itu mencari jarum, namun gelap hari karena kau melihat. Karena kau melihat Siti Aisyah jarumnya jatuh, kau bisa melihat mana jatuh jarumnya tadi. Begitu ada Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW memancar nurnya itu, kelihatan jarum itu dengan awak Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa kita menganggap bahwasanya Nabi Muhammad itu orang biasa? Kalau orang yang menyebut Nabi Muhammad itu orang biasa, bungol tambuk, taik nyongol ikan dagu. Ya kalau nah itu kita menyambung lidah ulama nih, menyambung lidah guru-guru kita supaya kita tahu berataan bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah super luar biasa, presidennya luar biasa dunia dan akhirat. Kenapa jadi presiden luar biasa? Ujar Allah Ta'ala, khalaqtuka wajadtuka nuruka wa khalaqtuka lijalnika. Bahwasanya kata Allah Ta'ala, engkau ya Muhammad aku ciptakan daripada jatmu. Sekarang pertanyaannya, nur itu siapa? Ya. Sekarang pertanyaannya, nur Muhammad itu siapa? Nur itu siapa? Sekarang kita lihat bahwasanya nur itu di orangnya, yang satu itu di orangnya, ada bisa berpecah dua. Nur tadi, bayangkan, nur apa? Alam nur itu apa sebetulnya? Jadi Nabi kita Muhammad SAW itu diutus ke dunia ini. Waqala Nabi SAW, innama bu'istu liutamima akhmal akhlak. Diutusnya seorang rasul itu untuk menyempurnakan akhlak. Ayah akhlak kita sekarang hancur. Kalau di zaman Nabi kita Muhammad SAW, apabila ada orang yang melahirkan dibunuh bahaya. Di dalam sejarah-sejarah tuh. Amun sekarang sebelum lahir sudah dibunuh, dia kah? Dia kada. Dia kada. Zaman Nabi berdiri biar tahuan berat. Kayak aja mau katakan ada alim ulama aja, belajaran aja, wani panggil aja ulun. Waktu di zamannya Nabi, di zaman dulu 14 abad yang lampau. Yang 14 sudah benar. 14 30 memandang berataan bahaya bukan jemaah ini apa? Ini kita hendak merontak tahun baru nih. Gantilah tahun baru nih. Ini setelah lagi tahun baru lah. Tahun baru lah. Sadang-sadang biar tahun baru. Yang memperingati tahun baru nang Masehi nang Belanda nih. Wah, nangis Rasulullah. Kalau tahun baru Islam Hijriah ada di merayakan, tahun baru Masehi dirayakan sampai membakar jagung, babakar iwak, babakar ayam, ujung-ujungnya babakar rumah. Sampai kait nenek berjoget juga, umpat gemigal situnya. Tahan aja semalaman menahani apa namanya? Menahani tahun baru. Ya kalau tahun baru itu artinya tahun lawas, tahun hanyar. Tuh, tahan aja, aku sudah tahun baru Islam, tahun baru Hijriah.
mengantuk mata mendengar ceramah, mengantuk mata mendengar maulid. Nah, ini yang harus kita ketahui, bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW itu diutus ke dunia itu untuk menyempurnakan akhlak. Dulu waktu abad 14 abad yang lalu, di zamannya Nabi itu apabila lahir dibunuh, apalagi anak laki-laki. Apabila lahir anak laki-laki bahaya dibunuh. Amun sekarang belum lahir di rahim ibu sudah dibunuh. Nah kayak apa kada hancur dunia? Maka ujar Allah Ta'ala, kehancuran alam semesta ini bukan karena aku, tapi Allah karena manusia itu sendiri. Ya Allah. Maka di dalam surah At-Tin itu memang nyata di situ, aku anggap engkau yang paling rendah serendah-rendahnya. Ya kan, wattini wazzaitun watturi sini wa hadzal baladil amin laqad khalaqal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin illa alladziina amanu illa alladziina amanu wa aslimu illa alladziina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi aslimu ya dah illa alladziina amanu wa amilus shalihat falahum azrun ghairu mamnun. Allah andak kita yang paling rendah terkecuali orang-orang yang bertakwa. Takwa itu artinya apa? Takut istri tua. Takwa tahu apa takwa artinya? Takut istri tua. Artinya takwa. Nah, di zaman Nabi itu dibunuh waktu lahir. Di zaman sekarang masih di dalam parut dibunuh. Nah kayak apa bahayanya itu luar biasa. Nah kayak apa Nabi anak sayang lawan kita. Nah kayak apa Nabi sayang, Nabi itu sayang lawan kita. Kita aja lagi kada heran. Sudahlah, jangan terlalu banyak berpikir panjang. Sekarang ini kan kita berparang dengan anak cucunya Nabi, sama tiketnya Nabi Sidin Rasulullah. Ya Pak, berparang kita Sidin. Sudahlah, kalau masalah lalu. Sekarang kita buka lembaran baru. Jangan Pak, buka lembaran baru. Ini ulun mengaku diri ulun, kadang mengaku bang diri ulun. Sidin itu tahu seorang dengan pribadi ulun, walaupun ulun bisa lawan Sidin maafkan aja kesalahan ulun. Namanya manusia itu seperti apa? Manusia itu kadang ada bersalah, kadang kehilapan itu ada, pasti ada kehilapan. Ulun tahu dengan Sidin ini, mungkin orang yang satu dua aja yang ada di jamaah di sini yang paling pertama tahu dengan Sidin ini, pak orang yang berdiri ini, mulai dulu ulun bujangan makan guring aja di wadah Sidin ini, ternyata ada sertifikat. Iya, sampai sekarang orang kawan itu kan tahu lagi kita kemana larinya. Namanya itu tadi hubbud dunia. Nah, jadi kita itu kalau kita cinta dunia, wa cinta ukhrawi akhirat, amun kita mencintai akhirat, dunia itu mengiringi. Tapi kalau kita mencintai dunia, insya Allah pasti akhirat itu ketinggalan. Akhirat itu pasti ketinggalan kalau terlalu cinta dunia ini. Tapi kalau cinta akhirat pasti dunia itu iring-iringnya. Itu satu. Nabi kita bersabda. Kemudian wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu rahmatan lil alamin. Diutusnya seorang rasul itu bagi alam, bagi rahmat alam semesta. Di alam semesta itu rahmat. Termasuk diri kita ini rahmat Tuhan diberi kepada Nur Habibuna Muhammad. Makanya kalau kita sholat, ini bahas masa sholat sedikit baik. Makanya kalau kita sholat, waktu kita memberi salam ke kanan ke kiri itu, ini kadang-kadang kita menyalahkan lah, ada menyalahkan kada. Mungkin pendapatnya lain-lain. Waktu kita memberi salam ke kanan itu ke kiri itu kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi aja. Dibuang rahmat. Jadi kalau memberi salam itu Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah itu sebenarnya.
Sebenarnya di dalam tuntunan syariat tarikat hakikat ma'rifat, jadi jangan disampaikan syariat aja. Amun orang di syariat, assalamualaikum warahmatullah, ada juga assalamualaikum warahmatullah aja baik. Assalamualaikum warahmatullah aja. Wah, harap Jepang tuh pendapatnya, tapi kaji ilmunya. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu diandang oleh Allah Taala di dalam tengah-tengah dada, di tengah-tengah dadanya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah di situ. Nang satu tadi di tengah-tengahnya. Makanya ujar guru tadi malam itu, guru sekumpul, ujar guru kita, guru sekumpul itu andap. Jasidin juga namanya mengarang Nabi Muhammad itu di dalam hati, andap nama itu di dalam hati. Makanya Allah dengan Nabi itu kan bisa terpisah. Allah wahdahu la syarikalah, Muhammadin abduhu wa rasuluh, tahwajatu khaisusita fa innaka marsalna. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Nih yang dari sini kan. Assalamualaikum warahmatullah. Bekiamnya pulang kayak apa bekiamnya? Ini bahasa kita. Bekiamnya pulang kayak apa bekiamnya? Waktu kita mengangkat takbiratul ihram, ini kita masalah sholat lah, lain sembahyang lain. Amun sembahyang udah putus. Dia gawian sembahyang itu sama juga geraknya gerak sembahyang ya, sama aja. Tapi amun sholat itu ada terputus sampai waktu sembahyang, tapi isi amun sholat tadi sudah putusnya. Itulah yang dinamakan sholat yang tidak berkeputusan sampai akhir hayat menyebutnya. Makanya itulah yang dinamakan sholat amal yang akan menghisap pertama kali nanti Allah Ta'ala akan mempertanyakan di yaumul hisab nanti adalah masalah sholat. Sekarang pertanyaannya sholat yang bagaimana? Makanya kebanyakan hancur dunia ini karena sembahyang tadi. Semakin banyak orang mengerjakan sembahyang itu, kenapa orang banyak kehancuran dari situ? Karena diantaranya sampai waktu diantaranya tidak bisa menjaga. Makanya itu ujar Nabi juga, sebanyak manapun semakin banyak umatku yang beramal ibadah namun tidak ada mendapatkan apa-apa terkecuali uyuh. Apa jawabannya? Capek kan? Ujar bukan juga lohai kan, dodong, ada mendapat apa-apa, kosong isinya kada ada. Nah, gitu. Tuh memberi salam. Kemudian berkiamnya pulang kayak apa? Waktu kita mengangkat takbiratul ihram, masalah sembahyang pulang nih kita bahas. Kemudian kada lawas masalah sholat kita habis Rabiul Awal ini kan, kada lawas bulan Rajab pulang. Kita kadang manukan bang, kadang mengajari supaya kita sama-sama tuh waktu kita mengangkat takbir belum Allahu Akbar, waktu kita mengangkat takbir tuh belum kayak tangannya kayak ini nang sebenarnya lah di dalam kitab tuh Allahu Akbar. Ini pengiamnya ini di bawah dada, di atas pusat. Ini ini ke sini larinya, ini ke sini ke pusat. Kayak ini. Kayak ini. Paham lah? Di dalam kitab Iftahul Intiha Tukilan, kitab karangan oleh beliau ini, karangan belatuan beliau. Ada di situ. Kayak ini tangan ini di sini, tangan ini di sini. Ini pusat nutup. Ini bulu hati. Hati ini ditutup. Kayak ini, bujurnya tuh kayak ini. Kita kan menyalahkan orang bang, ada menyalahkan orang bang, bujur buruk ada. Cuman nafasnya yang dibawa oleh Imam Syafi'i dan para ulama-ulama dan para wali-wali Allah, itu imam kan orang nangka ini, ada nangka ini, sahaja pang juga ya boleh balah. Cuman bagi pengikut ini bujur. Nangka itu pasnya ada pasnya tuh nangka ini. Ini jempol ini ke sini, ini ke sini. Ini pulang. Ini ke sini pulang. Maka ini pasnya. Ilmu dapat ada. Ya. Di fikih adalah itu. Sekarang pertanyaannya di fikih adalah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adalah muka pikir apa aja kada ada. Ini yang sebenarnya, makanya ujar guru kita, cari ilmu yang sempurna. Kalau sudah sempurna, aman sudah. Jadi luar biasa kalau sudah ilmu yang sempurna dong.